ada box gede. Hai, hari ini kita mau ngomongin mengenai sebuah produk baru. And welcome back to our channel once again. Please don't forget to subscribe our channel untuk mendapatkan sebuah unboxing fenomenal yang lainnya ada di Java Aquatic. Oke. Hari ini sementara kita masih ada di Java Petco, ada di Tangerang posisinya. Check out kita punya Instagram di sini dan kita punya alamat ada di sini. Hari ini kita akan mereview sebuah produk fenomenal baru, Mantis Rubicon versi 2.0. Ini yang digadang-gadang sebagai salah satu all-in-one termurah dengan produk-produk berkualitas yang ngikut bersama mereka dengan merek-merek yang tidak hanya di Mantis saja. Yuk kita langsung unboxing produk tersebut. Nggak pakai lama, let's go. Uish, boxnya nggak berubah guys. Nggak, ini memang kayaknya dia main budget ya, jadi boxnya tidak dirubah dari tipe yang lama ya, masih sama Mantis Rubicon 4.0 ya. Oke, akuariumnya sama persis. Tapi ada beberapa yang lain, yuk kita langsung angkat aja. Bentar ya. Oke, kesan pertama ada upgrade OC. Oke, kaca yang baru optic clear, jadi jauh lebih mantap dari sebelumnya. Build up lebih rapi. Yang kemarin ini suka belepotan, build up lebih rapi. Yang beda guys. Ayo, udah kangen belum? Aquanite. Ini depan lu pada adalah Aquanite versi 1 ya kan. Jadi ini nggak main-main, ini versi lama Aquanite ya. Saking nggak mau pakai skimmer jelek, akhirnya dia pakai Red Star Fish. Dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak, tapi Red Star Fish itu nilainya di Tokopedia lumayan loh guys. Jadi bisa dicek sendiri harganya. Nanti datangnya kayak gini ya. Nanti kita buka aja satu-satu karena gue perlu pajang ya kayaknya. Ini di toko, bawa ke Java aja ya ini ya, biar nanti gue yang kerjain nanti. Oke, kita langsung unbox satu-satu. Stay tune, gue akan pasang. Jadi liatin aja. Ya, ini filter shock bisa dibersihin ya. Kenceng banget. Oke, nah ini ada pompa buat pasang ya. Jadi ini pompanya tinggal ditaruh di sini, standar, potong kalau ketinggian, duckbill out ya. Nanti kita mungkin kasih sedikit pemasangan. Yang penting lampu. Oke, ini
Aquanet V1 ya. Tutupnya. Ininya besi masih ya, kalau Aquanet yang V1 ya. Aluminium. Udah lama banget, gila. Ini gue pertama kali bawa ini, dimana orang nggak tahu Spectra. Udah lama banget. Akhirnya gue lihat lagi Spectra-nya. Oke, modenya adalah nyalainnya pakai begini, kanan kiri ini buat main, dinaikin turunin ya. Ini Spectra banget. V1 ya. Oke, nah ini setelah kita unbox tuh barangnya bagus ya. Jadi nomor satu plus poin adalah kacanya sudah optic clear. Jadi ini kaca bersih banget, bening banget. Dan filter shocknya masih sama, tapi jauh lebih kuat kali ini di bawahnya. Dan actually naruhnya jauh lebih precise ya. Jadi upgrade-nya bener-bener kali ini presisinya dapat, feeling precision-nya dapat, pembagiannya juga masih bagus. Kalian dilengkapin dengan black-nya udah, ribbon-nya udah dapet ya, kaca ribbon-nya dapet, optic clear semua, dan sebenarnya kalian akan mendapatkan lampu yang sudah bisa dipakai. Kemarin Mantis itu fail buat gua, jadi Rubicon pertama itu gagal banget, tapi gagal pun tetap ada yang beli. Gua terima kasih banget guys gitu. Cuman ini kali ini udah nggak gagal lagi. Kita udah menggunakan Aquanet V1 yang pasti bisa untuk ngehandle coral ya, karena Aquanet itu terkenalnya dulu dari V1 sampai akhirnya V2. Plus minusnya adalah, plusnya dia tuh lampunya lebih lebar ya dari V1, walaupun gua nggak gitu suka, tapi lampunya lebih lebar. Minusnya adalah nggak bisa di dimmer ya, jadi nggak ada sunset sunrise, tidak ada seperti itu. Tapi body build-in quality-nya, especially di kakinya masih pakai besi. Jadi buat kalian yang takut kenapa-napa atau takut jatuh apa, kakinya kuat, bagus, dan sangat-sangat jarang bermasalah. Kedua, kita dapat pompa. Di sini dapat return pump ya. Return pumpnya itu berapa LPH nih? 800 liter per jam. Sangat-sangat cukup di kapasitas akuarium yang 45 cm. Ini 45 kali 45, tinggi 40. 40 liter lah ya ini, plus minus lah ya, 45. Dapat udah pompa yang sangat-sangat cukup kuat buat akuarium kecil seperti ini. Jadi ini pompa udah siap buat SPS ataupun LPS. Dan yang terakhir yang gue paling suka adalah dia men-add-on skimmer ya, bukan Jebo ya. Karena gue benci banget merek yang sebelumnya. Bukan karena gue nggak suka mereknya, tapi memang hasilnya kurang bagus ya. Apalagi kalau kita udah megang merek, terus habis itu nggak dapetin skimmer yang bagus, kayaknya kurang ya buat kita. Kemarin belanja lumayan tinggi, 3 juta berapa, tapi hasilnya kurang tepat. Akhirnya gue komplain, akhirnya sekarang diganti dulu. Kenapa? Karena Mantis belum punya skimmer kecil, jadi dia harus mau tidak mau bekerja sama dengan Red Star untuk dapetin SQ70. SQ70 ini termasuk salah satu nano skimmer yang harganya relatifly cukup terjangkau ya. Jadi harganya kurang lebih kalau nggak salah 750.000 sampai 1 jutaan di Tokopedia ya. Jadi nilainya udah dapet ini 1 juta, 2 juta, overhead 200.000, udah 2,4 juta sendiri buat peralatan ya. Bersama akuariumnya semua dengan filtrasi dan optic clear. Saya rasa barang ini dibanding dengan harga yang relatif sangat-sangat terjangkau. Harganya sekitar mungkin di angka Rp3.990.000. Nah, buat kalian yang ingin tahu, kalian bisa datang ke toko ini untuk dapetin promo-promo khusus kalian. Tapi ini adalah salah satu produk yang gue rekomen banget karena barangnya udah optic clear lagi. Sekali lagi barangnya udah cukup bagus, optic clear. Build up-nya udah baik banget ya. Jadi all you need to do is tinggal plug in and play. Jadi ini bagus banget, tinggal bawa pulang, pasang, bye. Nah, untuk promosi offline store, kalian kalau udah nonton ini, kalian akan bisa mendapatkan satu buah Blue Treasure garam ya, senilai 199.000 saat kalian beli ini di toko offline-nya Java Petco Indonesia. Jadi kalian pastikan untuk mendapatkan produk ini di toko Java Petco Indonesia dan dapatkan promosi satu buah garam Blue Treasure dan senilai Rp199.000. Nah, nanti kalian langsung dapat ini nih. Jadi kalian pulang tinggal beli pasir, di sini ada batu, garamnya dikasih, nyalain, cycling, ya kan, tinggal beli bakteri. Itu aja mungkin hari ini yang bisa kita bahas mengenai Mantis Rubicon versi 2.0. Kalau kalian mau nyalain dan saksikan nyalanya,
Barang ini nanti akan kita pajang di Java Aquatic di Ciledug Raya nomor 21. Dan di situ kita akan nyalakan satu buah Mantis Rubicon yang nanti akan dipakai di Aquafest September 19 ini dan dipasang di sana. Jadi ini memang rencananya besok mau gua pasang di toko, mau gua cycling. Jadi nanti pas Aquafest kita bisa taruh-taruh batu. Jadi besok mau lihat cara pemasangan batu bersama gua, bikin aquascape batu, hardscape dengan cara aquascaper Indonesia yang freshwater. Kalian pengen tahu? Langsung saksikan terus di Java Aquatic Indo bersama Niko. Hari ini kita udah pindahin lagi, dia punya seperti janji kita kemarin, aquarium set ini akan kita pindah ke Java dan nanti akan coba kita pajang di corner sana. Ini adalah Mantis Rubicon versi 2. Dan hari ini gue akan ngajak kalian untuk bagaimana scaping Marco Rock dengan lebih mudah menggunakan barang-barang aquascape bahkan. Jadi kita hari ini mencoba tidak menggunakan barang seperti kayak reef cement ya, atau dia bilang biasa Marco Rock reef cement. Kita akan coba menggunakan ini lem Korea namanya yang biasa dipakai aquascaper sama tisu untuk nanti combine dan biasa pasir. Nah mungkin gagal karena gue bukan skipper yang baik, biasa dipegang sama supan, tapi untuk video purposes gue akan coba bikin sebagus gue dan mengcopy hasil yang udah dibuat sebelumnya oleh aquascaper yang lebih jago mungkin dari kita untuk hardscape-nya. Nah mungkin langsung aja kita akan tunjukin bagaimana cara membuat aquascape ataupun hardscape untuk kita punya reef tank yang akan kita bikin menggunakan Marco Rock. Yuk langsung aja kita bikin. Kita udah ada satu reef saver ya. Kenapa kita pilih reef saver? Karena porsinya besar sehingga dia bisa jadi badan dari aquascape-nya, hardscape-nya. Dan di depan kita ada namanya frag mounts ya. Frag mounts ini biasa kita pakai karena dia garis-garis ya, apa lurus ya. Atasnya kita langsung buka aja nih. Nah, tuh. Ya, jadi ini untuk scaping jauh lebih mudah ya. Jadi kita akan coba bikin scapingannya. Kita akan coba mencari tipikal scaping ya. Nah, ini di sini kita lihat ada satu tipe kayak gini. Ya kita coba aja ya. Intinya who knows. Sebenarnya kalau mau bagus, bawah ini kita pakai namanya foundation ya, yang rata ya. Habis itu kita naikin pelan-pelan. Tapi berhubung gue adanya ini udah bekasnya adanya ini sayang, jadi gue pakai ini aja. Yuk kita langsung aja bikin. Ya kita lihat sebagus apa kita bisa bikin. Ya kalau misalnya kurang mohon maaf. Mudah-mudahan menikmati. Yuk langsung.
Nah guys, tadi kan sama Koniko udah mulai di setup nih. Ini karang-karangnya. Berarti kita sekarang akan kita cek dulu barang-barang apa sih yang tersedia dari akuarium ini. Pertama itu ada skimmer, lampu, dan ini tadi pompa untuk dianya ya, untuk di akuarium. Nah, kita akan buka dulu yuk lampu dan skimmernya. Plus kita pasang juga. Biasa selalu ada manual book. Nah, manual book ini penting ya. Jadi kita perlu selalu baca manual book. Jadi kalian tahu kelebihan dan mungkin apa yang bisa kalian lakukan di lampu kalian. Nah, ini dapat murnya.
sama bakterinya kita pakai Biocolumn dari Vivaria nih, tuh. Jadi kalau kalian minat, satu gini tuh isinya 8. Jadi tuh, ini sisa 6, gua ambil 2. Kita masukin ke dalam aja. Sip. Nah, tinggal kita isi air. Oke, nah ini udah sampai ke penghujung acara dari settingan dari si Mantis Rubicon V2. Nah ini di depan kalau nggak salah kita pakai VG Pink ya? Bimini ya, Bimini Pink tadi gua nggak sampai. Nah ini hasil settingan gua yang ya mungkin nggak terlalu bagus, cuman ya lumayan lah ya buat dilihat sendiri. Nah anyway, lampu yang dipakai V1 seperti biasa saya bilang waktu itu dulu adalah salah satu lampu yang cukup tenar di zamannya dan sangat-sangat bisa buat ngehandle LPS sebenarnya. Jadi kalau untuk ngomong SPS sebenarnya sih butuh wave besar atau enggak, ini wave-nya cukup besar seperti kita lihat di Aqua World ya ataupun Java Petco kemarin. Ternyata tanpa wave maker pun kalau lampunya kuat ya SPS tuh bisa-bisa aja sebenarnya ternyata. Nah, cuman di sini kita akan tetap pakai nanti LPS atau Softish karena kita menginginkan maintenance yang lebih mudah, especially buat pemula. Jadi V1 ada, skimmernya udah pakai Red Starfish. Gue pengen lihat hasilnya. Ya mungkin gini aja ya. Terakhir kita akan closing. Nah, sebelum itu kita akan masukkan namanya Biomagnet Clarifier dari Caripsi yang udah dapet ya. Oke, nah ini harusnya mempercepat. Tadi kita pakai bakterinya, media bakteri Vivaria Biocolumn ya. Jadi nanti untuk media bakterinya nanti akan dipakai apa, kita akan lihat besok mau pakai apa karena gua akan coba pilih. Jadi bakteri starternya kita akan pilih. Kemungkinan besar sih kita akan pakai Dr. Tim One and Only di sini. Tapi kalau enggak nanti gua akan update lagi karena hari ini biarin aja dia bersih dulu. Nanti kita akan kasih tahu lanjutannya besok. Kita isi apa dan nanti kita akan tes seperti apa. Salah satu yang gue pengen ngecek adalah setelah 1 hari nanti pakai Dr. Tim One and Only, gue akan coba masukin ikan karena biasa kan kita maunya tetap cycling fishless tuh. Nah kita langsung akan masukkan ikan pertama kita besok mungkin ataupun lusa ya setelah One and Only masuk. Jadi ya we'll see how, nanti kita akan compile videonya bersama dan kita akan update pelan-pelan dan mudah-mudahan cara konten kita juga makin berubah dan nanti lebih dapat update-annya dari hasil-hasil yang kita udah pernah setting sebelumnya. Nah mungkin buat kalian yang ingin tahu hasil dari setup kita seperti apa sih sebenarnya dengan maintenance Java, mungkin sebentar lagi kita akan mungkin mengarah ke sana dan kita akan lihat sinematiknya selanjutnya. Thank you, happy reviewing, take care, and bye-bye.